Shalom semua, selamat bertemu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan sebab malam ini adalah malam yang sangat istimewa dalam Bicara Sabda edisi yang ke-200. Satu edisi yang sudah berjalan begitu jauh, begitu lama, dan sudah tentu penuh dengan memori indah dan juga penuh dengan kasih karunia, sudah tentu berkat Tuhan yang mengalir di dalam setiap edisi yang kita sudah lalui atau ikuti bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa setiap kali ada kesempatan untuk saya berbicara atau berkongsi dalam sesi Bicara Sabda, saya selalu membawa atau pastilah saya akan berkongsi tentang kepimpinan. Kepimpinan yang saya maksudkan ini adalah kepimpinan dalam gereja, kepimpinan Kristen, kepimpinan dalam badan-badan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudari, sebelum saya meneruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Community Sabda yang memberi kesempatan, memberi peluang kepada saya untuk berkongsi kebenaran firman Tuhan dalam edisi yang istimewa ini. Saudara-saudari, tema yang saya ingin kongsikan kepada kita pada malam hari ini adalah krisis dalam kepimpinan, belajar dari kisah Saul dan Daud. Mari kita merenungkan, ambil masa sedikit merenungkan tentang sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat kita, dalam sesuatu organisasi, atau di dalam satu badan pelayanan, atau di gereja, bahkan yang sangat penting dalam keluarga kita. Apakah dia? Kepimpinan. Seorang pemimpin bukan sekadar memegang kuasa, tetapi juga dapat mencerminkan watak dan nilai yang benar yang ada di dalam hatinya sebagai seorang pemimpin. Namun, apa yang akan terjadi bila seorang pemimpin mulai diselubungi oleh sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan, yaitu sikap sombong, sikap rasa tidak aman, sikap iri hati, dengki, cemburu. Semua sikap ini adalah sikap yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan untuk makluman kita semua sikap ini datang dari dalam. Dia bukan datang dari siapa-siapa, bukan datang dari faktor luaran. Itu datang dari dalam sendiri, keluar dan menjadi pintu gerbang kepada krisis di dalam kepimpinan. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk cari belajar dari kisah, dari kejadian, dari situasi yang pernah berlaku. Cukup di Alkitab. Karena di Alkitab ada satu kisah yang menggugah jiwa kita. Apakah itu? Kisah tentang Raja Saul dan Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Raja Saul, kita juga belajar dari Raja Daud. Bagaimana sikap-sikap yang tidak benar yang ada pada Saul itu mendatangkan krisis, dan bagaimana Raja Daud mengatasi krisis dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Saya ingin jelaskan sedikit tujuan perkongsian ini ataupun tujuan sharing saya pada kesempatan ini. Tujuannya adalah supaya menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa ada banyak sikap yang tidak benar, ada banyak sikap yang tidak dewasa, ada banyak sikap yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, yang telah menjadikan atau yang telah membawa banyak krisis dalam kepimpinan. Tidak keterlaluan kalau saya katakan ramai pemimpin jatuh dalam dosa, diheret masuk dalam ikatan dosa hanya karena sikap yang tidak benar sebagai seorang pemimpin. Dan juga tidak keterlaluan kalau saya katakan sikap-sikap itu diambil kesempatan oleh iblis menjahanamkan kita dan menimbulkan banyak krisis dalam kepimpinan, sehingga kepimpinan kita tidak menjadi berkat, kepimpinan kita tidak menjadi teladan, kepimpinan kita menghancurkan pelayanan
menghancurkan gereja, bahkan menghancurkan masa depan generasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita belajar dari kisah ini, yaitu kisah Saul dan Daud, yang ada di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-30. Saya tidak akan membaca keseluruhan ayat ini. Saya akan memetik beberapa ayat. Karena masa kita sangat terhad, saya berdoa supaya saudara-saudari ada kesempatan untuk membaca keseluruhan bahagian ini. Kamu boleh membacanya. Luar biasa cerita ini. Dan belajar banyak hal dalam kepimpinan, tentang kepimpinan dalam kisah ini. Kita akan belajar ada dua sikap yang tidak benar yang menjadi pintu gerbang kepada krisis kepimpinan dalam gereja. Dan yang lebih parah lagi, sikap ini tidak diberi perhatian secara serius dan dianggap, macam biasa saja, atau biasalah itu. Lebih kurang begitulah ungkapan, sehingga tidak ada hal yang dapat diselesaikan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, adalah sikap iri hati atau dengki. Di dalam ayat 9, firman Tuhan berkata, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Lalu, dari ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dia mulai berpikir begitu, dan dia iri hati. Yang membuat dia iri hati adalah satu kejadian terjadi waktu mereka pulang dari peperangan. Mereka menang dalam peperangan itu, ayat 6 dan ayat 7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali, sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul dan pasukannya, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria, ada tarian, ada musik, bersukaria, sangat gembira. Dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balas satu dengan yang lain. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ungkapan beribu-ribu musuh, kemudian Daud pula berlaksa-laksa, itu membuat hati Raja Saul sangat iri, sangat dengki kepada Raja Daud. Ada dua hal yang membuat dia dengki kepada Raja Daud atau iri hati. Yang pertama, kemenangan yang diraih oleh Raja Daud terhadap orang Filistin. Dia tahu, dia sadar di dalam ayat 28-29. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai dia, dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi dia, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saudara yang kasih Tuhan, dia tahu Tuhan yang berperang bagi Raja Daud, dan itu sebab mereka menang. Namun dia tetap menafikan situasi itu. Dia sangat iri hati. Hanya karena dua perkara ini. Satu, kemenangan jatuh kepada Raja Daud pada waktu itu. Dan dia mengalahkan orang Palestina. Kemudian yang kedua, dia bukan hanya mengalahkan musuh, tapi dia memenangi hati orang Israel. Lebih-lebih lagi dikatakan firman Tuhan, perempuan-perempuan dari semua kota keluar. Mereka menari-nari, bersukaria, bergembira, menari dengan musik dan tari-tarian. Mereka menyanyi juga. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Pikiran Raja Saul yang penuh dengan iri hati itu sudah mulai betul-betul iri hati, marah.
Dikatakan di dalam ayat 8 dia sangat marah. Dan yang luar biasa ayat 9 berkata, sejak hari itu, sejak kejadian yang ada di dalam ayat 6 dan ayat 7 itu, Saul selalu mendengki, iri hati kepada Raja Daud. Bahaya sikap ini. Sebab sikap ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh membuat kepimpinan kita akan hancur. Saudara-saudari, ada dua tindakan yang dilakukan oleh Raja Daud karena buah daripada sikap yang iri hati dan dengki itu. Ada dua tindakan. Dan kedua-dua tindakan ini bertujuan untuk mau membunuh Raja Daud. Ayat 11. Ayat 11 berkata, Saul melemparkan tombak itu karena fikirnya, baiklah aku menercapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Itu berarti ada 2 kali tindakan melontarkan tombak tujuan untuk membunuh Raja Daud. Padahal dia baru mengalahkan musuh. 2 kali. Dan Daud, firman Tuhan berkata, Daud mengelaknya 2 kali. Kemudian pada ayat 25 juga. Ayat 25, saudara yang kasih Tuhan, kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia mengirim Raja Daud untuk pergi berperang. Dengan harapan nanti Raja Daud akan mati di tangan orang Palestina. Tindakan sedemikian didorong oleh hati yang penuh dengan dengki. Iblis boleh menggunakan itu untuk mengheret Saul di dalam dosa. Sepatutnya ayat 14. Sepatutnya keberhasilan Raja Daud itu menjadi kebanggaan oleh si Saul. Apakah kita tidak rasa bangga sebagai seorang pemimpin? Hasil dari kepimpinan kita ada pemimpin yang baru yang timbul. Ada pemimpin yang baru yang dipakai Tuhan. Ada pelayan Tuhan yang luar biasa. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Patut Raja Saul seperti itu. Tapi karena iri hati. Hati-hati dengan sikap ini. Sikap ini adalah pintu gerbang, the golden gate kata orang, macam pintu keemasan bagi krisis pula, kan? Tapi ini kesempatan bagi iblis untuk merosakkan kepimpinan yang ada pada kita. Hati-hati dengan sikap ini, sebab sikap ini tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, sikap yang kedua yang ada pada Raja Saul, yang membuat banyak krisis dalam kepimimpinannya, yaitu sikap rasa tidak aman, tidak selesa, takut dengan bayang-bayangnya. Di dalam ayat 8, ayat dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul selepas dia mendengar perempuan-perempuan itu saling bergantian menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8 berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab fikirnya, perhatikan, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya, perhatikan, dia rasa tidak aman. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dia mulai berpikir, akhirnya kursi raja ini akan direbut oleh Daud. Itulah yang menghantui dia, rasa tidak aman, takut dengan bayang-bayang. Ada pemimpin-pemimpin seperti ini di gereja, di dalam pelayanan. Ada juga hamba-hamba Tuhan di pelayanan, di gereja, atau dimanapun dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin. Ada yang takut dengan kehilangan jabatannya. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Saul, karena takut dengan bayang-bayang itu atau rasa tidak aman. Ayat 9 berkata, dia mendengki. Sudah pun mendengki,
ayat yang seterusnya. Ayat 29 berkata, 28, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Dia jadikan Daud itu adalah musuh seumur hidup. Sampai begitu sekali sedang kasih Tuhan. Karena rasa tidak aman. Bahaya sikap rasa tidak aman ini. Kita bukan muda sampai Tuhan datang. Kita bukan orang yang kuat sampai kesudahan zaman ini. Ada masa, sampai masa kita harus delegasikan kepimpinan ini kepada generasi baru. Kita harus handover button ini kepada mereka yang dipilih, direncanakan oleh Tuhan. Kalau tidak, sedang kasih Tuhan, kita akan dikuasai oleh rasa tidak aman. Sehingga mendorong kita untuk bermusuh. Ada kejadian, sedang kasih Tuhan, pemimpin itu tidak terpilih. Yang selama ini dia adalah seorang pemimpin. Sampai kepada pemilihan, dia tidak terpilih. Dan dia sangat marah. Dia tidak memberi sokongan, bahkan dia menghasut orang lain. Sikap rasa tidak aman. Dia pikir, oke, kalau keadaan begini, habislah. Tiadalah jawatan saya di gereja. Tiadalah kedudukan saya sebagai pemimpin. Padahal di dalam Tuhan, sama ada kita pemimpin, kita pelayan Tuhan, kita jemaat biasa, kita sama saja. Yang menentukannya adalah hati kita di hadapan Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada Raja Saul. Dia takut kehilangan jawatan. Dia takut kehilangan kedudukan. Takut macam-macam ketakutan karena rasa tidak aman. Dia terbayang-bayang Raja Daud akan menduduki kursi raja. Raja Daud berdiri memberi perintah kepada bangsa Israel. Dia terbayang-bayang Raja Daud berada di satu tempat tinggal yang mewah. Kemewahan dan keistimewaan yang berbagai-bagai sebagai seorang raja. Hanya karena takut kehilangan semuanya itu, dia rasa tidak aman. Dia mementingkan diri sendiri. Sampai dia meletakkan musuh utamanya adalah Raja Daud. Saya tidak tahu apa pengalaman Anda, apakah ini terjadi di sidang, di pelayanan, atau dimanapun Anda berada. Kalau ini sedang terjadi, ingat, basic atau dasar utama perkara ini berlaku. Akarnya adalah sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan sebagai seorang pemimpin. Jangan biarkan sikap itu mengikat kita. Jangan biarkan sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan terus menguasai kita. Yang terjadi kepada Raja Saul yang seterusnya, selain dia takut hilang jawatan, mementingkan diri sendiri, dia takut kehilangan akan penghormatan. Dia risau tidak ada orang hormat dia. Padahal di dalam ayat 6 dan ayat 7, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyunsung Raja Saul. Disambut. Raja Saul itu disambut. Dihormati. Hanya karena ada kata-kata Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Dia rasa tidak aman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jauhkanlah sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sebab itu hanya menjadi pintu gerbang kepada krisis-krisis yang menghancurkan kepimpinan kita. Kita belajar dari Raja Daud. Bagaimana Raja Daud? Kalau tadi kita belajar tentang dua sikap yang negatif, sikap yang mencetuskan krisis dalam kepimpinan dari Raja Saul, kita belajar dari Raja Daud, bagaimana Raja Daud menangani krisis dalam kepimpinan.
Dan teladan dari Raja Daud ini adalah teladan yang sangat istimewa untuk kita sebagai pemimpin. Kamu boleh merujuk rujukan ini dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Sikap pertama yang ada pada Raja Daud, bagaimana dia boleh menyelesaikan krisis dalam kepimpinan. Yaitu yang pertama, dia memiliki sikap rendah hati dan menghormati otoriti. Rendah hati dan menghormati otoriti. Ada kesempatan untuk membalas dendam. Ada kesempatan untuk membunuh. Tetapi dia memilih untuk menghormati raja dan merendahkan diri di hadapan raja yang Tuhan pilih, yang diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudari, ada satu kisah di dalam pasal 24 itu, di mana Raja Daud dikejar-kejar oleh musuh, yaitu Raja Saul sendiri. Yang lebih parah lagi, Raja Saul mengumpulkan 3.000 tentara yang the best dari seluruh orang Israel untuk semata-mata kejar Daud dan bunuh dia. Tapi pada waktu mereka bersembunyi di gua, tampak sadar Raja Saul ingin menunaikan hajatnya. Dia masuk di gua dan menguruskan apa yang patut dia urus. Kesempatan itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk bunuh dia. Tapi Raja Daud tidak melakukannya. Bahkan kawan-kawan atau orang-orang yang bersama dengan Raja Daud, mereka berkata, di dalam ayat 5, mereka berkata, pasal 24, mereka berkata, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ada dorongan dari firman Tuhan supaya Daud bunuh Saul, sebab dia menyusahkan Daud. Mana-mana Daud pergi dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi kamu tahu apa yang Daud lakukan? Dia berdiri dan dia memutung hujung jubahnya. Dan sesudah itu, dia sempat memberi pesan. Ayat yang ke-6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Ini ayat 7 luar biasa. Dia ingatkan kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi. Wow, sungguh mulia hati Raja Daud terhadap seorang raja yang diangkat oleh Tuhan. Anda bayangkan, kalau kamu berada di kedudukan Raja Daud, apa yang Anda akan lakukan? Memilih untuk mengasihi, hormat, dan tunduk, ataupun yes, inilah kesempatan, lalu membunuh Raja Saul. Saudara-saudari, itu bukan cara untuk menyelesaikan krisis dalam kepimpinan. Tapi di akhir dari cerita ini, Raja Daud berkhotbah. Ketika Saul sudah jalan, dia berkata, Tuhan, saya boleh bunuh kamu, tapi saya memilih untuk mengasihi kamu. Ini buktinya. Dia tunjukkan secebisan kain yang dia ambil, dia potong dari Raja Saul. Dan yang luar biasa, Saul bertobat. Kamu boleh membaca ayat yang seterusnya. Sikap yang kedua yang ada pada Raja Daud, bagaimana dia mengatasi krisis adalah di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan sampai ayat yang keempat. Mazmur 63 ini luar biasa. Ayat ini kita akan bacanya bersama-sama nanti. Tapi yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan krisis. Raja Daud memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan. Saya akan mulai baca dari ayat 2. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup.
bibirku memegahkan engkau. Waktu musuh mengejar dia tidak sibuk untuk bersembunyi semata-mata, tapi yang dia lebih sibuk untuk mencari hadirat Tuhan. Hatinya haus kepada Tuhan, hatinya tunduk kepada Tuhan. Dia tidak buat kajian macam mana mau bunuh Saul, macam mana melarikan diri dari Raja Saul. Tapi dia cari Tuhan untuk menyelesaikan krisis itu. Dan krisis yang sedang dia selesaikan bukan krisis biasa. Ini krisis soal nyawa. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi dia berada di padang gurun. Dia mencari hadirat Tuhan. Pemimpin yang mencari hadirat Tuhan, yang memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan, adalah pemimpin yang boleh menyelesaikan krisis-krisis di dalam kepimpinan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Saul dan Daud bukanlah sekadar sejarah atau cerita dalam Alkitab. Ia adalah cermin untuk kita menilai diri kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin community, atau pemimpin sidang, pemimpin gereja, pemimpin organisasi. Apakah kita membenarkan kesombongan itu mengaburi penilaian kita, keputusan kita? Apakah kita membiarkan sikap-sikap yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu menghancurkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita merasa atau membiarkan sikap-sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan itu akan merusakkan keseluruhan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Marilah kita memilih untuk menjadi seperti Raja Daud, seorang yang rendah hati, tahu menyerahkan penghakiman kepada Tuhan tanpa membalas dendam, dan tetap teguh dalam prinsip meskipun ada masa dia dikhianati. Akhir kata, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kepimpinan yang sejati bermula bukan dengan kuasa, bukan juga dengan popularity, tetapi dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Kiranya kita semua digerakkan untuk menjadi pemimpin yang demikian. Sekian perkongsian saya. Terima kasih untuk perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati.